Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 Kabupaten Tapin, Angkatan 15, Kelompok 1, Subkelompok 1 yang beranggotakan Hidayati, Erik Febrian Pradana, Rudi Iswanto, Agit Eka Pambudi, dan Reski Maulida. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tokoh milenial nasionalisme inspiratif didasarkan pada nilai-nilai dasar implementasi Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Adapun tokoh yang kami pilih ialah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli tahun 1984. Ia adalah pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Masa jabatan sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019 hingga tahun 2021 sampai saat ini. Nama lengkapnya Nadiem Anwar Makarim. Ia adalah putra Nono Anwar dan Atika Al-Gadri. Terima kasih Bu Hidayati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan dari Bapak Nadiem Makarim. Yang pertama, beliau menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA di Singapura pada tahun 2002, beliau mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Bapak Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian beliau mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administrasi di Harvard Business School. Untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Agit Eka Pambudi. Oke, selanjutnya saya Agit Eka Pambudi akan menjelaskan mengenai karir dan bisnis Nadiem Makarim. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey & Company, sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan menghabiskan masa selama 3 tahun bekerja di sana. Diketahui pula ia pernah bekerja sebagai co-founder and managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Resign dari Zalora dan mendirikan Gojek, berbekal banyak pengalaman selama bekerja. Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011, Gojek sebagai perusahaan resmi didirikan oleh Nadiem Makarim yang kemudian menjabat sebagai CEO Gojek. Awal berdiri Gojek, Nadiem mempunyai 20 driver Gojek. Berkat kerja keras Nadiem Makarim, pendiri Gojek, dan para karyawan serta drivernya, kini Gojek merupakan salah satu perusahaan teknologi jasa transportasi nomor 1 di Indonesia. Yang bisa diambil dari perjalanan karir dan bisnis Nadiem Makarim adalah kita sebagai ASN haruslah bersikap pantang menyerah, disiplin, dan kreatif inovatif. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan. Beberapa inovasi Bapak Nadiem Makarim selama menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Ada beberapa, yaitu program guru penggerak, program 1000 sertifikat pendidik, program digitalisasi sekolah, pemberian kuota gratis bagi siswa, bantuan subsidi bagi guru honorer selama pandemi, dana BOS langsung turun ke rekening sekolah, subsidi uang semester bagi mahasiswa selama pandemi, distribusi laptop terbesar, hingga program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Selanjutnya ada penghargaan yang diterima Bapak Nadiem Makarim selama
berkarya, yaitu yang pertama pada tahun 2016, Bapak Nadiem Makarim menerima penghargaan sebagai The Straits Times ASEAN of the Year. Pada tahun 2017, Gojek masuk dalam Fortune Top 50 Company That Change the World dan mendapatkan peringkat 17. Pada tahun 2018, Bapak Nadiem masuk dalam daftar Bloomberg 50. Pada tahun 2019, Gojek kembali menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke daftar Fortune 50 dan naik ke peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia. Dan yang terakhir, pada Mei 2019, Bapak Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Tokoh dengan nilai-nilai Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Sila pertama yaitu kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab karena semua perbuatan diawasi oleh Tuhan. Sila kedua, saling tolong-menolong. Sila ketiga, toleransi kepada sesama. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir, sila kelima, menemukan inovasi penyederhanaan RPP. Selanjutnya, komitmen aktualisasi berdasarkan tokoh. Yang pertama, kita sebagai ASN harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita sebagai ASN harus mampu berinovasi dalam melayani publik. Dan yang ketiga, kita sebagai ASN harus bersikap jujur dan bertanggung jawab berdasarkan tupoksi yang diamanahkan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.